Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Sumut Terkini Eva Rina TV bersama saya Maria Hutasoid. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan draft menuju penerapan new normal ke sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Pakpak Barat. Lalu untuk mengetahui situasi terkini COVID-19 dan penerapan new normal di Kabupaten Pakpak Barat, kita telah terhubung langsung dengan pejabat Bupati Pakpak Barat, Bapak Asren Nasution. Halo, selamat siang Pak. Baik, Pak Asren, sejauh ini Pak, bagaimana status COVID-19 di Kabupaten Pakpak Barat, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, Mas, ini di dalam hijau masyarakat kami seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat dan bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Baik, lalu Pak, bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Pakpak Barat, Pak? Apakah masih menerapkan protokol kesehatan atau seperti apa, Pak? Masyarakat kami mayoritas adalah para petani, kemudian pegawai, ada juga pedagang. Bagi pedagang dan ASN atau pegawai dan para petani kami di desa-desa, semuanya mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang memang terus dibimbing oleh bidan-bidan desa, kemudian kepala puskesmas, perawat-perawat kita yang ada di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, begitu juga dengan tokoh-tokoh masyarakat kita, sehingga secara masif masyarakat kami di Pakpak Barat dapat mengikuti protokol kesehatan sampai saat ini. Baik, lalu Pak Asren, bagaimana sistem kerja di lingkungan ASN di masa pandemi ini, Pak? Ya, sebagaimana petunjuk dari pimpinan dan dari kementerian yang kami terima, kami menyesuaikan bahwa ASN kami bekerja di kediamannya masing-masing dengan menggunakan media elektronik yang sudah populer di lingkungan Kabupaten Pakpak Barat, karena salah satu keunggulan kami di Kabupaten Pakpak Barat adalah dari 52 desa yang ada di Pakpak Barat itu 48 sudah bisa online, sehingga jaringan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Baik. Lalu Pak, kehidupan perekonomian masyarakat di Pakpak Barat di masa pandemik seperti ini, khususnya bagi para petani, seperti apa Pak? Apakah pandemik ini berpengaruh terhadap kehidupan pertanian di sana, Pak? Ya, sebagaimana lazimnya di berbagai daerah, tentu pandemi COVID ini berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Ya, namun semangat petani-petani kami, karena itu merupakan bahagian dari kehidupannya, mereka tidak pernah menyerah untuk terus bertani, bercocok tanam. Hanya persoalan yang kami hadapi beberapa saat adalah bagaimana penjualan, daya beli terhadap hasil taninya sedikit terganggu. Oleh karenanya, kami dari pemerintah Kabupaten Pakpak Barat bersama Forkompinda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, pimpinan DPRD, sepakat Forkompinda secara keseluruhan bersepakat mengambil kebijakan agar hasil tani masyarakat, terutama gambir dan jagung sebagai komoditi utama di wilayah kami, itu diambil alih oleh perusahaan daerah kami. Namanya perusahaan PD Pakpak Agro Lestari, sehingga harga gambir, harga jagung stabil, dan itulah salah satu menjadi obat bagi masyarakat kami, sehingga masyarakat kami tidak terganggu dari aspek pertanian. Namun untuk cabai sedikit ya agak terganggu, namun kalau new normal ini semangat masyarakat untuk bertani semakin tinggi. Mudah-mudahan kondisi ini terus bisa bertahan sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pakpak Barat.
Baik, lalu Pak Asren, bagaimana dengan harga sembako di pasar Kabupaten Pakpak Barat, Pak? Apakah mengalami kenaikan harga atau masih seperti di harga normal, Pak? Alhamdulillah, sekali lagi puji Tuhan, karena memang wilayah Kabupaten Papak Barat ini kami dalam kondisi hijau sejak awal sampai hari ini dan mudah-mudahan seterusnya. Harga sembako relatif stabil. Kalaupun ada keluhan dari masyarakat yang kami terima itu harga gula, tetapi sebenarnya juga sudah mulai turun kembali stabil sebagaimana sebelum COVID terjadi. Kami berharap kondisi terus dipantau oleh dinas kami, dinas terkait, koperasi UKM, terus memantau ke desa-desa, terus memantau ke pasar-pasar setiap hari, karena pasar kami ini secara bergiliran. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, itu masing-masing kecamatan, tim dari gugus melalui dinas terkait, terus memantau kondisi harga pasar. Mudah-mudahan sampai hari ini tidak ada hambatan yang kami terima. Baik, lalu Pak Asren, bagaimana dengan pendidikan di Kabupaten Pakpak Barat, Pak? Bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sana, terutama untuk tahun ajaran baru, Pak? Sebagaimana yang disampaikan oleh melalui surat Kementerian Pendidikan, bahwa pada saat COVID berlangsung, memang sekolah belajar di rumah masing-masing. Itu kami tinjau langsung, anak-anak menggunakan alat-alat teknologi. Walaupun kami di desa-desa, tetapi banyak desa-desa yang bisa menggunakan alat teknologi sebagaimana yang kita lakukan. Insya Allah tanggal 13 Juli yang akan datang, sekolah SMA dan SMK serta SMP akan beroperasi dengan tata cara protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan hari ini mulai dilakukan pembersihan penyemprotan oleh gugus ke sekolah-sekolah, dan pada hari Senin 13 nanti kami selaku pejabat bupati bersama para asisten pejabat-pejabat terkait akan memimpin apel di sekolah-sekolah untuk melihat secara langsung kondisi sekolah-sekolah pada hari pertama pembukaan sekolah saat new normal ini berlangsung. Dan insya Allah hari besok, hari Kamis, itu kepala sekolah SMP dan SD akan dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Papua Barat untuk memberikan penjelasan tata cara protokol kesehatan selama new normal ini diberlakukan. Baik, lalu Pak Asren, sejauh ini Pak, secara keseluruhan bagaimana persiapan masyarakat di Pakpak Barat untuk menuju kehidupan tatanan baru di sana, Pak? Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat sampai di dusun-dusun di desa-desa, karena kepala desa, BPD, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, Sulang Silima, camat, para kepala dinas, TNI, Polri, di Polsek, Polres, Kodim, Koramil, Babinsa, bersatu padu mereka di desa-desa, sehingga kami merasa sangat terbantu dalam upaya kita menegakkan protokol kesehatan ini. Dan semua masyarakat secara masif itu kemarin sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya mereka sudah terbiasa menggunakan masker, mereka sudah terbiasa menjaga jarak, termasuk juga di rumah-rumah ibadah, di gereja dan di masjid sudah terbiasa, sehingga new normal ini bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat kami, karena sejak awal masyarakat kami itu sudah patuh dan taat dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Baik, Pak Asren, terakhir Pak, untuk menutup perbincangan kita, mungkin melalui Eva Arina TV, Bapak bisa sampaikan harapan maupun himbauan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pakpak Barat, Pak. Pertama, bukan himbauan, kami ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua elemen masyarakat, karena pemerintah ini sifatnya memfasilitasi. Sesungguhnya jantung kekuatan kami itu adalah berada di tengah-tengah masyarakat.
seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal level jabatan, pangkat. Mereka semua bekerja memahami bahwa COVID ini bisa dicegah jika semua masyarakat mengambil peran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kami bangga masyarakat saling melaporkan jika ada tamu-tamu asing yang masuk ke desa-desanya. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa sehingga Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara selama COVID sudah 3 kali berkunjung ke Kabupaten Papak Barat melihat bagaimana peran serta masyarakat yang luar biasa, termasuk juga Bapak Gubernur sudah 2 kali berkunjung ke Papak Barat memberikan bantuan kepada kami masyarakat Kabupaten Papak Barat. Ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat Papak Barat untuk tercegah, terdinding dari COVID ini luar biasa. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua lapisan masyarakat, semua unsur Forkompinda dan seluruh ASN. Karena tanpa kerjasama yang baik, kondisi COVID ini tentu tidak bisa kita cegah sebaik mungkin. Baik, Pak Asren, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Sumut Terkini dan selamat kembali beraktivitas Pak. Terima kasih Farina, mudah-mudahan sukses dan jaya selalu. Baik. Pemirsa, demikian informasi terkini langsung dari Kabupaten Papak Barat. Tetap saksikan Eva Rina TV. Saya Maria Hutasai, terima kasih. Sampai jumpa.